Dokter cantik milik Gus Dingin. Bab 001. Seorang dokter muda baru saja keluar dari ruang setelah menangani pasien tabrakan beruntun. Dokter tersebut melepas masker dan mengucir rambutnya asal, yang menambah kecantikannya. Dokter Aira Hansa Adiba atau kerap dipanggil Dokter Aira, dokter dengan paras cantik, kulit putih bersih, serta hidung yang mancung menambah kecantikannya. Dengan tinggi 170 dan body goals, membuat dirinya diincar oleh banyak orang. Nih minum dulu, capek kan? Seseorang menyodorkan sebotol air mineral dingin di hadapan Aira. Aira menoleh ke samping melihat sang kekasih yang juga dokter di tempat ia bekerja. Sayang, pekik Nara. Nih minum dulu, biar segar, dari pagi kan kamu belum istirahat, ujar Dokter Lukas kekasih Aira. Aira mengambil botol tersebut dan meneguknya hingga tersisa setengah botol. Capek? Tanya Dokter Lukas. Capek mah iya, tapi mau gimana lagi? Memang pekerjaan kita, banyak yang bergantung pada kota, jadi kita harus kuat, jawab Aira sambil berdiri. Pintar deh pacar aku, jadi makin sayang, weekend aku bakal ajak kamu kemanapun yang kamu mau deh. Buat hadiah karena sudah bertahan sampai sejauh ini, ujar Dokter Lukas. Aira tampak berpikir sejenak, ya gak bisa sayang, Sabtu toko lagi dapat pesanan dari Pondok As-Salam untuk pengajian akbar, terus minggunya aku ada job make up di Bogor. Beb, kamu masih ambil job make up? Tanya Lukas. Lia sayang, soalnya lumayan kan buat tambah-tambah bayar sewa ruko dan gaji karyawan toko, jawab Aira. Lukas menghela nafas panjang, sejujurnya ia ingin sekali membantu sang kekasih namun selalu saja ditolak oleh Aira, dengan alasan ia masih mampu untuk mencari sendiri. Beb, jangan terlalu keras buat diri kamu dokter loh Beb, banyak orang yang bergantung sama kamu, jar Lukas. Lia Beb, aku tahu kamu, tenang saja, aku masih kuat kok, aku tahu kapasitas diri aku, jadi kamu ndak usah khawatir. Kalau begitu aku balik ke ruangan aku bentar ya, mau meregangkan otot-otot. Aira kemudian berjalan mendahului sang kekasih. Kamu sudah makan Beb? Tanya Lukas sedikit berteriak karena jarak keduanya sudah lumayan jauh. Aira menggelengkan kepalanya dan berbalik arah saat ada di depan lift. Kemudian ia masuk dan melambaikan tangan ke arah sang kekasih. Dia beda dari yang lain, tidak pantang menyerah, pekerja keras dan tanggung jawab, memang best cewek lo, ujar salah seorang dokter dari arah belakang Lukas. 2. Emang gak salah pilih gue, tapi gue juga kasihan sama dia, harus banting tulang untuk dirinya sendiri, jawab Lukas ketika melihat temannya yaitu Dokter Adi. Buru dikawinin bro, keburu dilamar orang, saran Dokter Adi. Maunya begitu, tapi lu tahu sendiri kan tembok kita tinggi, sahut Lukas. Makanya login, biar tidak mangu, cerita kita sulit dicerna tak lagi sama arah kiblatnya, sarkas Dokter Adi kemudian menyanyikan bait lagu yang sedang viral. Lukas mengikuti Dokter Adi, kemudian memukul bahu Dokter Adi. Bukannya takut Dokter Adi semakin mengejek Lukas. Cerita kita sulit dicerna tak lagi sama cara berdoa, Lukas kembali memukul Dokter Adi. Totektkkktttt. Sedangkan di pesantren As-Salam kini semua santri sedang sibuk untuk mempersiapkan acara haul. Pesantren modern dengan gaya bangunan megah dan elegan ini, memiliki ribuan santri yang dipimpin langsung oleh Kiai Eldris, yang memiliki 2 anak laki-laki yang juga membangun pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Beliau kini dibantu oleh cucu laki-lakinya yang bernama Hairil Rafai Alfarezel atau yang lebih dikenal dengan Gus Al. Terkenal dengan ketampanan dan juga kepintarannya, Gus Al banyak dikagumi oleh para santri dari pesantren sang kakek maupun pesantren ayahnya di Jawa Tengah. Banyak juga para kiai yang melamarnya untuk menikah dengan putrinya, namun selalu saja ditolak oleh Gus Al, karena ia sudah memiliki tambatan hatinya. Al, jidah minta tolong kanu ke Aka Bakery buat tambah pesan kue, buat besok, ujar wanita tua yang umurnya sekitar 69 tahun. Baik jidah, nanti Al,
ke sana untuk pesannya apa saja yang mau ditambah biar Al catat, ujar Gus Al. Ini sudah Jidah catat, nanti kalau ketemu dengan Nak Aira, sampaikan undangan hal ini untuk dia ya. Ujar Jidah Siti memberikan undangan khusus untuk tamu, dan juga kertas berisi list. Baik Jidah, kalau begitu Al pergi dulu ya, Assalamualaikum, Gus Al kemudian berpamitan kepada Jidah Siti. Saat di depan gang pesantren, Dia melihat dua orang wanita yang cukup familiar untuknya, ia kemudian menghentikan mobilnya di depan dua orang tersebut. Gus kemudian membuka kaca mobilnya dan menyapa dua orang tersebut, Assalamualaikum Ning Naura, Ustazah Aisyah. Dua perempuan pun tersentak saat mengetahui yang di dalam mobil adalah Gus Al. Waalaikumsalam Gus jawab keduanya kemudian menundukkan kepalanya. Kalian sedang apa di sini? Tanya Gus Al. 3. Kita sedang menunggu angkut Gus, ingin keswalayan ada barang pribadi yang harus dibeli, jawab perempuan berjilbab pink tersebut. Kalau begitu bareng saya saja, saya ingin ke toko Aka Bakery, bukannya dekat situ juga ada swalayan, ajak Gus Al. Tidak usah Gus. Takut merepotkan, tolak wanita bernama Naura. Tidak, lagian juga searah, naiklah, pinta Gus Al. Kedua perempuan tersebut saling memandang satu sama lain, hingga akhirnya Naura menganggukkan kepalanya. Baik Gus, jika tidak merepotkan, ujar Naura. Kalau begitu silahkan naik, pinta Gus Al pada kedua wanita tersebut. Ning Naura dan Ustazah Aisyah naik ke mobil Gus Al. Mereka berdua duduk di bagian belakang. Jarak dari pesantren ke tempat tujuan cukup jauh, lama dengan kehening di dalam mobil, akhirnya Gus Al berani membuka suara. Maaf Ning Naura, saya mau tanya boleh? Tanya Gus Al, masih dengan nada datar. Apa saya boleh sohwan ke tempat Kiai Lukma setelah acara hal selesai? Imbuh Gus Al. Naura dan juga Ustazah Aisyah saling bertukar pandang, mereka paham arah pembicaraan Gus Al. Kenapa harus izin dulu Gus, ke saya? Tanya Ning Naura. Saya ingin sekalian melamar Ning Naura untuk menjadi istri saya, jawab Gus Al yakin. Ning Naura tampak terkejut dengan jawaban Gus Al yang ingin melamarnya. Gus yang terkenal dengan sikap tegas dan dingin itu, tiba-tiba ingin melamarnya. Boleh Gus, jika niat baik Gus begitu, tapi saya ikut keputusan Abi, jawab Naura tampak gugup. Baik Ning, insya Allah seminggu setelah acara hal saya ke rumah Kiai Lukman, sahut Gus Ai. Setelah pembicaraan tersebut hanya keheningan yang menernani perjalanan mereka, hingga akhirnya tiba di depan toko sederhana, namun tampak ramai. Saya ke dalam dulu, baru saya antar kalian, ujar Gus Al kemudian, keluar dari dalam mobil. Setelah kepergian Gus Al, Naura tampak sekali gelisah. Aduh gimana ini Sa? Tanya Naura. Aduh saya juga bingung Ning, tapi Ning hebat iho bisa membuat Gus Al jatuh cinta, sarkar Aisyah. Hebat ndasmu itu, sahut Naura. Naura kemudian memalingkan wajahnya keluar jendela, dan mendapati seorang perempuan yang familiar baginya, baru saja turun dari mobil dengan perempuan, rambut panjang yang diikat ponytail dengan rok panjang dan juga kemeja. 4. Pendek dan juga menentang jas putih. Naura segera turun untuk memastikan, perempuan itu. Aira. 5. Kak Naura, gumam Aira ketika melihat seseorang yang memanggilnya tadi. Aira pun berhenti, melihat Naura maju menghampirinya, dengan tatapan tidak suka, dan sinis, ia harus bersikap ramah kepada kakak tirinya. Wah lama tak jumpa ya, sudah semakin sukses saja kamu, setelah menikmati harta Umi dan Abi, sinis Naura. Aira tersenyum smirk seakan tahu apa yang akan dikatakan oleh kakak tirinya tersebut. Saya tidak memaksa orang tua Anda atau ayah saya, untuk membiayai kuliah saya, dan asal Anda tahu Abi Anda yang Anda banggakan itu, adalah ayah kandung saya, jawab Aira kenakan kata ayah kandung. Aira yang tampak lelah pun memilih untuk tak memedulikan keberadaan, kakak tirinya ia berjalan ke arah toko,
namun saat tepat di samping Naura ia membisikkan sesuatu. Saya tidak mau berkurang budi pada kalian, jadi semua biaya kuliah saya akan saya ganti, tapi saya perlu waktu, tenang saja saya bukan orang yang suka ingkar janji, bisik Aira, kemudian berlalu begitu saja. Sial dia sudah berani mengancam, gerutu Naura dari dalam hatinya. 1. Sedangkan di dalam Aira langsung naik ke atas di ruko itu juga ia, gunakan sebagai tempat tinggal. Sedangkan Gus setelah selesai dengan urusan kuenya, ia mengantar Ning Naura dan Ustazah Aisyah di swalayan terdekat. Maaf saya tidak bisa mengantarkan kalian pulang, karena saya ada rapat di rumah sakit, ucap Gus Al ketika mereka sampai di depan swalayan terdekat. Tidak apa-apa Gus, kami malah berterima kasih sudah diberi tumpangan, jawab Naura. Sekali lagi terima kasih Gus, kami permisi terlebih dahulu. Assalamualaikum, pamit Naura dan juga Aisyah. Sedangkan Gus Al, melesat ke rumah sakit yang ia dirikan atas jerih payahnya. Selamat sore Pak Al, sapa satpam rumah sakit saat membukakan pintu mobil untuk tuanya. Sore Pak, gimana ada kendala hari ini Pak? Tanya Gus Al basa-basi. Aman terkendali Pak jawab satpam tersebut. Baik kalau begitu saya masuk dulu Pak, pamit Gus Al kemudian masuk ke dalam rumah sakit. Gus Al kemudian berjalan menuju ke arah ruangnya, di depan ruangnya sudah menunggu Pak Kelvin Hart rumah sakit Good Living Hospital milik Gus Al. Selamat sore Pak Kelvin, maaf jika saya terlambat, ucap Al. Tidak apa-apa Pak, saya juga baru tiba. Balas Pak Kelvin. Kalau begitu silahkan masuk Pak, Al mempersilahkan Pak Kelvin untuk masuk. 6. Al kemudian duduk di kursi kebanggannya, dan di hadapnya terdapat Pak Kelvin. Jadi bagaimana Pak? Tanya Ai. Kami sudah survei di beberapa rumah sakit Pak, dan ada beberapa kandidat dan berbagai prestasinya. Saya juga perlu pendapat Anda, selaku pemilik rumah sakit, jawab Pak Kelvin menyerahkan map warna merah pada Alvarezel. Baik Pak, saya akan mempelajari dulu dan nanti keputusannya saya sampaikan ke Anda, sahut Alvarezel. Oh ya Pak Kelvin, biasa hari Minggu ibadah di pagi, siang atau sore hari ya Pak? Tanya Alvarezel dengan nada sedikit pelan. Pagi Pak, ada apa ya Pak? Timpal Pak Kelvin. Begini Pak, minggu besok itu ada meeting dengan rumah sakit Sifa milik Abah, yang seharusnya Senin saya majukan jadi Minggu, karena kita butuh dokter segera, tapi saya harus mengisi hal di pondok, apakah Anda bisa menggantikan saya? Nanti Anda bertemu dengan Pak Wicaksana kepala rumah sakit Sifa. Pak Kelvin tampak berpikir, Alvarezel pun membuat penawaran, agar Pak Kelvin mau menggantikannya. Saya akan memberi Anda bonus dan mengganti hari libur Anda bisa menemui Pak Wicaksana setelah Anda melakukan ibadah minggu Anda. Pak Kelvin menganggukkan kepalanya, untuk bonus tidak perlu Pak, saya ikhlas menggantikan Bapak, tapi untuk libur boleh saya ambil, karena saya ada janji dengan anak saya untuk berlibur ke puncak weekend ini. Alvarezel tersenyum mendengarkan jawaban Pak Kelvin, saya akan menyewakan villa untuk Bapak, dan keluarga berlibur di hari Senin hingga Kamis, sebagai gantinya. Pak Kelvin tersenyum, ia merasa senang dengan bosnya, selain menghargai waktu, dia juga seorang yang pengertian, di balik sikap tegas dan dinginnya. Terima kasih Pak. Sama-sama, silahkan Anda bisa keluar Pak, dan saya minta tolong panggilkan Dokter Zahira. Baik Pak Al, kalau begitu saya permisi, Pak Kelvin kemudian berlalu keluar. Tak selang berapa lama ruangan milik Alvarezel dibuka secara paksa oleh dokter muda yang mengenakan jilbab kaki, kemeja coklat serta rok yang senada dengan jilbabnya. Alvarezel menoleh ke arah pintu yang memperlihatkan dokter tersebut tampak sedang bad mood. Astagfirullah Dek, bisa pelan gak nutup pintunya? Udah kayak mau ngelabrak aja, tegur Alvarezel. Lagian kakak, ngapain sih panggil-panggil kan aku mau pulang, capek, keluh dokter bernama Tek Zahira Ameria tersebut.
Alvarezel mengeluarkan dompet dan menyerahkan black card miliknya kepada sang adik. Tolong belikan cincin untuk Ning Nora, kakak berniat melamarnya minggu depan, dan kamu bisa beli apapun yang kamu mau. Zahira tampak terkejut dengan ucapan kakaknya tersebut. Seriously, kakak sudah pikir baik-baik? Tanya Zahira. Memang kenapa? Kakak sudah berpikir matang, kita sudah tahu keluarganya, kita tahu kepribadiannya seperti apa, kenapa? 7. Kami tampak tidak setuju. Balas Alvarezel. Tapi kak, belum tentu yang kita lihat itu seperti apa yang kebenarannya. Kakak gak mau coba mengenal dia dulu, at least taaruf dulu lah, jangan terlalu terobsesi. Kamu sepertinya tidak suka dengan Ning Nora ya, atau kamu ada dendam pribadi dengannya? Alvarezel bertanya dengan nada interogasi. Serah kakaklah, tapi aku gak mau dimintai tolong sama kakak. Baik, assalamualaikum. Zahira pergi begitu saja. Brak. 8. 3. Keesokan harinya, Aira Sedarian 3 pagi tadi sudah berkutat di dapur kesayangannya dibantu oleh 2 pegawainya yang ia minta lembur. Maaf ya biadi, lembur, ujar Aira pada kedua karyawannya. Oh, gak apa-apa kita malah seneng kok kalau toko banyak pesanan, iya kan Riz? Jawab salah satu karyawannya bernama Farah. Ya oh ya gak mau pindah ke ruko yang lebih besar lagi Dilihat dan diamati pelanggan kita semakin banyak sahut Risa. Aduh kalau buat pindah belum bisa lagi ngumpulin uang dulu buat lainnya, jawab Aira. Buat nikah sama Mas Lukas ya frontal Risa. Namun Aira hanya tertawa, bila diingat ia sudah pacaran dengan Lukas cukup lama, namun obrolan untuk ke jenjang lebih serius belum terfikirkan, karena perbedaan di antara mereka. Azan subuh telah berkumandang, pesanan yang Aira buat baru setengah, ia pun meminta kedua pegawainya untuk istirahat terlebih dahulu. Setelah sholat subuh Aira lanjut mengerjakan pesanannya, hingga pukul 12, semua pesanan sudah siap, Aira pun segera beranjak, dan toko Aira pun sudah buka sejak tadi pukul 8. Minta tolong packing bentar ya aku mau ke atas dulu mandi siap-siap mau pesanannya Nyai Siti, Aira meminta tolong pada pegawainya. Lia jawab Risa. Oh ya Farah, nanti kalau Lukas kesini bilangin aku lagi siap-siap gitu ya, imbu Aira sebelum beranjak. Oke Aira kemudian merebahkan sebentar tubuhnya yang sangat amat lelah itu, ia kemudian memeriksa bookingan make up besok untuk acara. Wah lumayan juga 3 pengantin dalam sehari, gumam Aira ketika melihat sedulenya. Sehat-sehat deh badan, supaya bisa bayar semuanya. Gumam Aira kemudian beranjak ke kamar mandi. Setelah selesai dengan ritual mandinya kini ia sudah siap dengan kemeja panjang dan juga rok dengan warna yang sangat cocok saat diperpadukan, dengan rambut panjang yang ia catok bergelombang membuat kecantikan Aira bertambah berkali-kali lipat. Aira kemudian turun, pemandangan yang ia suka pengunjung tokonya begitu banyak, dan senang saat memilih roti-roti di tokonya. Hai Pak, saya tidak mampu membayar Anda, jika Anda terus di sini, gurau Aira ketika melihat Lukas menjadi kasir dadakan di tokonya. 9. Ini barangnya dan ini kembaliannya, terima kasih sudah berbelanja di AK Bakery, semoga Anda puas, dan kembali lagi ya Bu. Aira tertawa melihat Lukas yang biasanya begitu dingin saat di rumah sakit, kini berubah ramah melayani ibu-ibu yang berbelanja. Kalau Mas kasirnya sehari 3 kali juga saya mau balik ke sini Mas, goda ibu-ibu berumur sekitar 40 tahun. Maaf Bu, saya sudah punya pacar, ini pacar saya. Lukas kemudian menarik Aira dan merangkulnya. Elbu itu pun pergi begitu saja, saat ibu itu pergi tawa Aira benar-benar pecah. Ketawa kamu Beb, Lukas kesal melihat Aira yang menertawakan dirinya. Lucu Beb. Lukas kemudian menyerahkan kasir pada Farah, kemudian menarik Aira ke dalam mobil. Aira masih saja menertawakan sang kekasih. Udah kamu mah, seneng lihat aku digodain ibu-ibu,
Lukas melihat Tangani di depan dada dan mengerucutkan bibirnya. Aira melihat itu semakin gemas dengan sang kekasih, ulu-ulu bayi gedenya ngambek. Udah jadi nganter pesanan gak nih kita? Lukas mulai menyalakan mesin mobilnya. Lia iya, ayo keburu telat kita, jawab Aira kemudian memasang sabuk pengaman dan mereka meluncur ke tempat tujuan. Sedangkan di pesantren As-Salam kini semua orang tengah sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Li tolong nanti kalau kuenya datang, sebagian tolong disuguhkan ke dapur ya, pinta Nyai Siti pada Alvarezel. Iya Ajidah, kalau gitu Al ke depan dulu ya, bantuin santri nyusun, panggung, pamit Alvarezel. Namun di ambang pintu ia berpapasan dengan sang adik yang baru saja pulang dari jaga. Assalamualaikum Jidah, yuhu kue akabekri I'm coming, Zahira gadis yang dibilang tak punya rasa lelah. Alvarezel menggelengkan kepalanya melihat tingkah sang adik, yang terlalu barbar. Masuk rumah tuh salam Zahira, tegur Alvarezel. Halo kakakku yang kayak kanebo kering, apakah Anda tuli atau pura-pura tidak dengar, tadi adikmu yang paling cantik ini sudah salam ya. Liakan Jidah, Zahira sudah salamkan. Ujar Zahira mencari pembelaan. Tiba-tiba sepasang orang dengan membawa banyak kardus datang, seorang perempuan mengenakan rok dan kemeja sepadan dan juga jilbab yang hanya dikaitkan asal, dan juga seorang pria mengenakan kaos polos serta celana panjang, mengucap salam memecah perdebatan antara adik dan kakak tersebut. 10. Assalamualaikum. Alvarezel pun keluar untuk menemui tamu yang datang. Waalaikumsalam. Aira memandang ke depan tak asing baginya lelaki yang dihadapnya kini sekarang, namun ia lupa bertemu di mana dengan lelaki tersebut. Maaf, saya mau antar pesanan kue Bu Nyai Siti dari Akabakeri, ucap Aira dengan sopan. Alvarezel pun mempersilahkan Aira dan Lukas untuk masuk ke dalam. Oh iya, silahkan langsung masuk saja. Beb kamu masuk dulu, biar aku ambil yang masih di mobil, ujar Lukas. Alvarezel yang mendengar itu berniat membantu membawa plastik yang ada di tangan Lukas, biar ini saya yang bawa mas. Apa masih banyak? Masih ada 6 kantong lagi mas, jawab Lukas. Nanti minta tolong sama santri saja mas, biar tidak bolak-balik, balas Alvarezel. Baik mas. Mari sekalian mau melunasi pembayaran yang kurang kemarin, Alvarezel mempersilahkan Aira untuk masuk ke dalam. Alvarezel kemudian membawa kantong ke dalam, namun sebelum itu ia mempersilahkan Aira untuk duduk, silahkan duduk. Aira mengeritkan dahinya karena sedari tadi Alvarezel memang terlihat ramah namun ada kesan dingin di nada suaranya. Ah bodi amatlah, emang kayak gitu kali orangnya, gumam Aira dalam hatinya. Tak selang berapa lama Lukas masuk dengan beberapa santri dan Alvarezel, keluar dari arah dalam, langsung bawa ke dapur saja Kang, pinta Alvarezel pada beberapa santri tersebut. Sebentar ya mas saya ambilkan uangnya terlebih dahulu, ujar Alvarezel. Lia mas. Sedangkan Zahira kini menikmati kue yang baru saja tiba di samping ada Jidah. Saat sedang menikmati kue ia melihat dalam membawa 2 gelas berisi teh hangat. Oh tahu aja aku butuh minum, ujar Zahira ingin mengambil salah satu gelas, namun belum sempat mengambil tangannya sudah dipukul oleh Bu Nyai Siti. Itu buat tamu sana bikin sendiri, ujar Bu Nyai Siti. Yah, aku yang antar saja, tapi aku minta tolong buatkan es teh ya ujar Zahira kemudian membawa nampan, dan disusul oleh Bu Nyai Siti. 11. Sesampainya di ruang tamu, Zahira tampak memperhatikan tamu, yang mungkin ia kenal, baru saat Bu Nyai Siti menyebut nama Aira. Oh my god. 12. 4. Aira, teriak Zahira. Alvarezel yang berada di dekat sang adik segera membungkam mulut adiknya dengan tangannya. Berisik dek, ada tamu juga, bisik Alvarezel. Zahira menepis tangan kakaknya kemudian mendekat ke arah Aira, ia meletakkan nampan di atas meja kemudian menarik Aira kemudian memeluknya kegirangan.
Aira tampak canggung, karena di dekatnya ada Bunyai Siti, namun Zahira tak melepas pelukannya. Zahira melepaskan pelukannya pada Aira, kemudian mengamati wajah Zahira yang menahan malu, "Lalu gak ingat sama gue?" Pertanyaan yang muncul dari mulut Zahira. Inget kok Ra, jawab Aira sambil menundukkan kepalanya. "Terus kok lu kayak gak seneng gitu ketemu gue?" Tanya Zahira kembali. "Sejujurnya gue seneng Ra, tapi malu dilihat Bunyai Siti di belakang kita, gue kan masih punya malu Ra," jawab Aira yang membuat Alvarezel tertawa. "Memang kamu dikenal gak punya malu ya," ejek Alvarezel. "Kakak diem deh," sahut Zahira. Bunyai Siti serasa mendapatkan hiburan dari mereka, ia senang jika cucu-cucunya akur, ia tak mempersalahkan sifat barbar sang cucu, asal tidak melenceng dari agama. "Sudah duduk Zahira, kamu lagian gak kenal tempat juga," tengah Bunyai Siti. "Silahkan duduk lagi nak Aira," Bunyai Siti mempersilahkan Aira untuk duduk kembali. "Lia Bunyai sebelumnya terima kasih, sudah pesan lagi di toko kami, saya senang jika Anda repeat order di Aka Bakery," ujar Aira menyampaikan rasa terima kasihnya. Bunyai Siti ingin membalas ucapan Aira namun, suara Zahira kembali menggema, "Oh my god, ternyata Aka Bakery itu punya Lura, tuh kan apa gue bilang, kalau lu buka toko roti pasti bakal laris," cerocos Zahira. Zahira kemudian berbalik menghadap ke Bunyai Siti, "Jida ingat gak? Temen Hira yang pintar buat kue, yang Hira sering cerita, ini orangnya Jidah," imbuh Zahira sambil merangkul Aira yang duduk di sampingnya. "Wah benarkah? Memang lidah Jidah gak bisa ditipu, Jidah kayak familiar sama rasa di toko kue kamu, walau ada perbedaan sedikit, memang dunia sempit ya gak ngangka ternyata kamu juga teman cucu Jidah, yang sering diceritakan dulu," jawab Nyai Siti. "Terima kasih Bu Nyai jika Anda senang dengan kue-kue di toko saya," balas Aira. "Panggil Jidah saja nak, seperti Zahira," balas Nyai Siti. "Iya Jidah," ucap Aira gugup. 13. "Wah gue seneng banget bisa ketemu sama lu lagi Ra, masih awet juga lu sama Kak Lukas," ujar Zahira. 2. "Liara, sudah lama kita gak ketemu," sahut Aira. Sedangkan Lukas ikut dengan Alvarezel duduk di depan teras daripada ia bosan, menunggu dua sahabat yang sedang temu kangen. Dulu Aira dan Zahira dijulukan Dora saat di kampus, dua sohib yang kemana-mana selalu berdua dan tak terpisahkan. "Anda juga teman adik saya?" tanya Alvarezel pada Lukas. "Bukan bus, saya kakak tingkat mereka," jawab Lukas. "Oh, perkenalkan nama saya Alvarezel, biasa dipanggil Al." Alvarezel kemudian memperkenalkan diri. "Saya Lukas, salam kenal Gus Al." Lukas menjabat tangan Alvarezel. "Panggil Al saja, itu usah ada embel-embel Gus," ujar Alvarezel berhenti di depan bangku yang berada di pinggir lapangan asrama putra. "Silahkan duduk Lukas," Alvarezel mempersilahkan Lukas duduk. "Terima kasih, wah pondok ya besar juga ya." "Alhamdulillah, oh ya kamu kesibukannya ngapain?" tanya Alvarezel basa-basi. "Saya dokter di rumah sakit As-Sifa," jawab Lukas. "Wah dunia sempit ya, itu rumah sakit kakek saya, pemilik pesantren ini juga," jawab Alvarezel. "Wah suatu kehormati saya bisa bertemu dengan Pak Idris, karena tidak semua dokter bisa bertemu dengan beliau, walau saya belum pernah bertemu dengan beliau, setidaknya saya pernah ke rumahnya." "Bukan begitu Al," jawab Lukas. Alvarezel dan Lukas kemudian membahas tentang rumah sakit dan hal lainnya. Sedang Aira dan juga Zahira sedang membahas hal-hal yang mereka lewati selama ini. "Wah ternyata lu kerja di tempat Abah juga ya Ra, tahu gitu gue juga masuk ke sana kemarin," Zahira berdecak kesal. "Lah emang kamu sekarang di mana?" tanya Aira. "Di Good Living Hospital," jawab Zahira. Aira menepuk lengan sang sahabat cukup keras, "Heh lu bersyukur, susah tahu masuk sana, ini lu malah ngeluh," omel Aira. "Emang lu mau masuk ke GL?
Tanya Zahira kesempatannya. Mau sih, tapi susah masuknya daripada gue berharap. Gue juga lagi ngambil obstetri atau ginekologi dan itu ditanggung semua sama Pak Idris, jawab Aira. 14. Wah cocok masuk aja ke GL, gue bantu deh. Wow jangan-jangan lu yang dimaksud Abah, dokter berprestasi itu, terus diberi hadiah Abah buat ngambil spesialis. Gue bangga sama lu, Ra, gue yakin kakak tiri plus emak tiri lu iri liat lu, imbuh Zahira yang mengetahui kisah hidup Aira. Hahaha masih ingat aja lu sama mereka, Aira terkekeh. Assalamualaikum, salam seseorang berjubah putih dan mengenakan sorban. Waalaikumsalam Abah. Dokter Aira, kok bisa di sini? Tanya Kiai Eldris yang telah mengenali Aira. Lia Pak, saya mengantar pesanan kue Bunyai Siti, jawab Aira sambil menundukkan kepalanya. Abah tahu gak? Toko kue langganan Jida itu Aira yang punya, dan tenan Hira yang selama ini Hira ceritakan juga ini. Jangan-jangan dokter yang Abah maksud juga Aira, Zahira terlalu bersemangat untuk mengenalkan sahabatnya pada keluarganya. Wah dunia sangat sempit ya. Dia juga dokter yang Abah maksud dokter Aira Hansa Adiba, dokter muda yang berprestasi, berkompeten makanya Abah kasih dia hadiah beasiswa, jawab Kiai Eldris yang juga bangga terhadap prestasi Aira. Kalau begitu kalian lanjut ngobrolnya di ruang keluarga saja ya. Abah ada tamu tuh, lanjut Kiai Idris. Saya pamit saja Pak, masih ada yang saya urus, Rague pamit ya, pamit Aira. Loh kok pamit, bukannya kalian sudah lama terpisah? Tanya Kiai Idris. Basih musir kita, gerutu Zahira. Bukan gara-gara itu kok Ra, aku masih harus ngantar pesanan lain, takut telat, jawab Aira cepat. Oh begitu kalau begitu oke, tapi lain kali kita harus main ya, sahut Zahira. Iya Ara, kalau begitu saya pamit dulu Pak Idris, terima kasih atas segala kebaikan Bapak dan keluarga Bapak ke saya tidak akan melupakan semua itu, ucapan Aira setiap bertemu dengan Kiai Eldris. Panggil Abah saja, kamu sudah saya anggap seperti cucu saya sendiri, kamu memang pantas mendapatkan itu semua nak, jangan selalu berkecil hati, balas Kiai Eldris. Lia Pak Abah, kalau begitu saya permisi dulu assalamualaikum, pamit Aira kemudian diantar keluar oleh Zahira. Saat di luar Aira melihat sang kekasih sedang berjalan ke arahnya bersama dengan lelaki yang ia tahu adalah kakak Zahira, dan bersama dua perempuan. Yang salah satunya ia sangat mengenalinya. Kak Naura. 15. Bab 5. Betapa terkejutnya Aira ketika melihat Naura dan seorang temannya memasuki kawasan pesantren. Lu kenal sama dia? Bisik Zahira ketika melihat Aira terkejut dengan kedatangan Naura. Aira menoleh ke arah Zahira dan mengangguk, dia kakak tiri gue, yang sering gue ceritain, jawab Aira. Wetiat, teriak Zahira. Aira dengan cepat menutup mulut sang sahabat yang terkadang lepas kendali, Ra bisa direm gak sih ini mulut, bisik Aira. Assalamualaikum Ning Zahira, sapa Naura dan juga Ustazah Aisyah. Waalaikumsalam, ketus Zahira. Naura dan Aisyah kemudian masuk ke dalam, untuk menaruh beberapa bahan makanan untuk acara nanti malam. Saat mereka melewati Zahira, Zahira tampak ketus dan melayangkan tatapan tidak suka. Masak beli bahan aja bisa setengah hari, padahal cuma pasar depan, beli bahan apa dugen. Sindir Zahira. Namun Naura dan Aisyah tampak tak mendengarkan apa yang dikatakan Zahira. Kok lo ngomong gitu sih Ra? Fitnah lo, ujar Aira. Namun belum sempat Zahira menyangkal pertanyaan Aira, Lukas dan Alvarezel tiba di depan dalam. Sudah selesai? Tanya Lukas pada sang kekasih. Aira hanya mengangguk, kemudian ia berpamitan pada sahabatnya yang sudah lama tidak bertemu. Ra gue pamit dulu ya. Kapan-kapan kita main lagi ya, pamit Aira. Oke, kapan-kapan deh gue main ke tempat lu, sahut Zahira. Oke gue tunggu kalau gitu gue pamit ya assalamualaikum,
Mari Gus, Aira berjalan menuju mobil sang kekasih. Mari Gus saya pamit dulu, mari Hira, pamit Lukas menyusul sang kekasih. Tote KKKTTT. Hari demi hari Aira lewati dengan kesibukannya di rumah sakit, toko dan juga jadwal merias di sela kesibukannya. Setelah pertemuan tak sengaja dengan sahabat lamanya kini ia selalu berkomunikasi dengan sahabatnya, bahkan Zahira sering menginap di tokonya. Kini Aira resmi menjadi dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Hari ini ia disibuk dengan padatnya, pasien yang lumayan banyak. Setelah selesai jam praktek Aira hendak pulang ke ruko dan istirahat. 16. Namun bayangan itu pun musnah, ketika ia melihat kakak tiri, ayahnya dan juga ibu tirinya menunggu dirinya di depan ruko. Aira turun dari taksi online yang ia naik tadi, karena sang kekasih tidak bisa mengantarkan pulang. Aira menarik nafas panjang, kemudian ia membungah dengan kasar, kemudian turun. Assalamualaikum ayah, tante, sapa Aira ketika menemui 3 orang yang sejujurnya ingin ia hapus di dalam hidupnya. Waalaikumsalam, jawab mereka bertiga. Baru pulang nak. Basa-basi ibu tiri Aira ibu tirinya hanya baik kepada dirinya saat di depan ayahnya saja. Lihat tante, ada apa ya kalian kesini? Tanya Aira to the point karena ia benar-benar capek. Masa kita tidak disuruh masuk dulu nak? Lebih baik kita masuk dulu ya, ujar ibu tiri Aira kemudian masuk begitu saja dan menggandeng anak kesayangannya, siapa lagi kalau bukan Naura. Aira tampak jengkel dengan sang ibu tiri, namun ia berusaha menahan emosinya di depan sang ayah. Aira tersenyum dengan ayahnya, tampak sekali ada jarak di antara anak dan ayah. Mari ya masuk, Aira mempersilahkan ayahnya masuk. Nak, kenapa kamu kemarin kirim uang sebanyak itu ke ayah nak? Tanya ayah Aira, yang baru saja kemarin ngirim uang biaya kuliahnya ke kedokteran dulu. Untuk uang ganti biaya kuliah Aira, ujar Aira. Tep. Belum sempat ayahnya melanjutkan ucapannya Aira sudah masuk ke ruko, meninggalkan sang ayah. Ia tak mau terlibat lagi dengan keluarga ayahnya. Ayah Aira kemudian menyusul masuk, melihat sang istri dan juga anak tiri sedang memilih makanan, dengan gembira ia memilih duduk di kursi paling pojok. Yah, Aira ganti baju dulu, habis dari rumah sakit banyak kuman, pamit Aira kemudian naik ke atas. Ibu tiri yang melihat itu pun terlihat tidak suka. Setelah membeli cake yang ia mau kemudian ia menyusul sang suami yang sudah duduk, anak abah, Paitubah. Ada tamu kok ditinggal, nyinyir ibu tiri Aira yang biasa dipanggil Nyai Yasmin. Ayah Aira atau Kiai Lukman, tampak mengusap wajahnya kasar, ia tak enak hati pada sang anak dari istri pertamanya. Dia dari rumah sakit Nyi, cuma ganti baju, jawab Kiai Lukman. Tak selang berapa lama Aira turu, dengan mengenakan crop top dipadukan dengan celana jeans panjang dengan rambut diikat ponytail, memperlihatkan leher putihan. Astagfirullah lihat bah, anak kamu tidak menutup auratnya, pakai pakaian seperti itu bisiknya Yasmin, namun masih terdengar oleh Aira. 17. Aira tampak sudah muak dengan muka dua ibu tirinya tersebut. Ia menatap jengah, kalau mau ngomongin di depan saya tante, tidak usah bisik-bisik, sindir Aira. Kiai Lukman ingin sekali melihat Aira mengenakan hijab, namun beliau tidak mau memaksa, takut hubungannya dengan anaknya itu semakin jauh. Jadi kenapa kalian datang ke sini? Tanya Aira to the point. Nyai Yasmin kemudian menatap Aira angkuh, memang tidak pernah diajari sopan santun ya kamu. Orang tua bertamu bukannya disambut, malah seperti ini jamuan malah ketus, nyinyir Nyai Yasmi. Sungguh Aira sangat malas melayani keluarga ini, image-nya saja kiai dan nyai tapi kelakuan ia lebih rendah dari binatang. Sudah Umi, kita kesini dengan niat baik, tengah Kiai Lukman. Begini nak, kita kesini untuk memesan kue pernikahan kakak kamu dengan Gus Alvarezel bulan depan ucap Kiai Lukman, menyampaikan tujuannya ke sini. Minta tolong brosur wedding cake ya
ujar Aira pada salah satu karyawannya yang menyajikan minuman. Liam. Tak butuh waktu lama, karyawan Aira membawa katalog untuk wedding cake. Memang di toko Aira juga menyediakan wedding cake dengan berbagai macam ukuran dan harga, namun ia hanya mengambil di weekend saja, jadi edisi terbatas. Tak heran jika ada yang sudah booking setahun sebelum acara, tak banyak juga yang repeat order. Ini katalognya silahkan pilih, ada yang mulai dari harga 500.000 sampai 10 juta rupiah paling mahal. Aira menjelaskan dengan ramah, ia anggap mereka adalah pelanggan. Kemudian Naura dan juga Nyai Yasmin memelihat katalog yang diberi oleh Aira, sedangkan Kiai Lukman lebih sibuk memandang anak semata wayang bersama istri pertamanya. Yang besar tanpa kasih sayang orang tua, ia tahu jika istrinya sekarang tak menyukai anaknya, namun sang istri yang selalu berpura-pura membuat Kiai Lukman bungkam. Tanpa ia sadar Aira selalu mendapatkan ancaman dari sang istri untuk mengembalikan uang biaya kuliahnya di kedokteran. Aku mau ini saja Mi, ini juga sedang tren di kalangan artis, ujar Naura bersemangat menunjuk salah satu wedding cake yang sedang viral. Untuk cake khusus yang itu dimulai di harga 10 juta rupiah tergantung seberapa besar cake-nya, dan untuk pembayaran DP minimal 20%, jelas Aira yang masih berusaha ramah. Brak. 18. 6. Kamu meminta bayaran sama kami. Tanya Umi Yasmin dengan nada tinggi. Benar dugaan Aira, mereka kesini hanya ingin mencari masalah dengan dirinya. Kiai Lukman menarik tangan sang istri, Umi malu sama pelanggan lainnya, bisik Kiai Lukman. Biar mereka tahu kalau pemilik toko ini, pelit, durhaka sama orang tuanya, sudah dibiayai sekolah kedokteran, tidak tahu terima kasih, maki Umi Yasmin. Brak. Aira menggebrak meja, bertepatan Zahiran dan Alfarezel tiba. Aira menunjuk ke arah Umi Yasmin dengan geram, saya sudah kembalikan uang yang ayah saya yang pakai, untuk biaya kuliah saya, semua sudah saya serahkan ke ayah saya, Anda menyuruh saya mengembalikan sudah saya kembalikan, kepada pemilik sebenarnya, dan Anda tidak berhak lagi menindas saya seperti kemarin-kemarin, karena saya akan memutuskan hubungan dengan kalian, bentak Aira yang tersulut emosi. Plak. Tamparan yang begitu nyaring terdengar, Aira memegang pipi yang baru saja ditamaper oleh kakak tirinya, Zahira menoleh ke arah kakaknya yang tampak begitu terkejut. Kamu sama kita uang segitu juga harus perhitungan, dasar tidak tahu malu, maki Naura. Aira ingin membalas namun saat ingin menyentuh pipi Naura, tinggal 2 cm tangannya ditepis oleh seseorang. Aira menyadari jika tangannya ditepis oleh kakak dari sahabatnya. Siapa lagi kalau bukan Gus Al atau Alfarezel, sedangkan Zahira sudah ada di belakang Aira. Jangan pernah sentuh, calon istri saya, ucap Alfarezel tegas kepada Aira. Aira tampak tersenyum kecut, lalu mendekat ke arah Naura. Oh, jadi Anda calon suami wanita ini. Aira memutari tubuh kakak tirinya yang kini tiba-tiba menjadi wanita lemah lembut. Bukannya Anda kakaknya Zahira ya? Setahu saya Anda adalah dokter spesialis jantung terbaik di Jakarta. Oh, salah baik di negara ini, pemilik Good Living Hospital dan mempunyai banyak usaha yang saya tahu dari sahabat saya, tapi kenapa calon istri Anda malah mengemis wedding cake seharga 20 juta ya? Lanjut Aira yang membuat Naura malu kepada Gus Al. Alfarezel tampak mengipitkan matanya dan menatap ke arah Naura. Kenapa kamu tidak bilang ke saya jika ingin ada wedding cake? Tanya Alfarezel pada Naura. Naura tampak kelagapan, karena ia tidak mau dipandang banyak mau oleh gue Al, makanya dia bilang sederhana saja. Itu anu Gus. Jawab Naura gugup. Aira tersenyum smirk melihat Naura gugup, ia kemudian melihat ke arah sang sahabat. Ekspresinya tak jauh beda. 19. Dengan irinya, Alfarezel yang tak mau pusing, kemudian membayar apa yang diinginkan oleh Naura. Berapa harga cake-nya? Tanya Alfarezel. 20 juta, jawab Aira.
Umi Yasmin tampak protes, kue apa dengan harga 20 juta? Kamu mau nipu kita ya? Emosi Umi Yasmin memuncak. Apa Anda buta? Katalog ada di depan mata Anda, jika tidak mampu tidak usah beli, ujar Aira. Umi Yasmin ingin sekali menamparkan sang anak tiri, namun ditahan oleh sang suami. Saya yang bayar jadi selesai urusan ini, dan tolong buat sesuai request dan satu lagi jaga ucapan kamu sama yang lebih tua setidaknya hormati, ujar Alvarezel kemudian menyerahkan black card-nya kepada Aira. Farah tolong urusi ini saya ada telepon, ujar Aira. Kemudian ia menghindar sedikit menjauh, dan mengangkat telepon. Lia halo Beb. Oke aku akan segera ke sana, Aira kemudian menutup telepon. Aira bergegas menuju lantai 2, di mana tempatnya beristirahat untuk berganti baju, dan membawa yang di peralatan yang diperlukan. Umi Yasmin yang melihat Aira meninggalkan mereka begitu saja merasa jengkel, tuh lihat anak Abi, tidak punya sopan santun, main tinggal begitu saja jerutu Umi Yasmin. Mungkin ada pasien yang darurat nih, bela Kiai Lukman. Tak berselang lama Aira turun ia tidak berganti baju, ia tadi hanya mengambil alat yang sekiranya diperlukan. Lalu bisa bantu gue gak? Tanya Aira buru-buru. Kenapa Ra? Tanya Zahira balik. Di jalan Merpati depan ada kecelakaan beruntun, dan 3 korban diantaranya ibu hamil, salah satunya memiliki riwayat penyakit jantung. Lukas baru saja ngabarin gue, jawab Aira. Zahira dengan cepat menganggukkan kepalanya, Alvarezel yang mendengar itu memberi bantuan pada mereka untuk mengantarkan ke tempat kejadian. Aira yang tidak mau membawa urusan pribadi ke dalam pekerjaan akhirnya menyetujuinya. Mereka bertiga pun berangkat. Naura yang melihat kepergian mereka pun dibuat semakin kesal, apalagi melihat Gus Al menawarkan tumpangan ke adik tirinya tersebut. 20. Awas saja kamu Aira, tunggu bermainan dari aku, batin Naura. Tak perlu waktu banyak 3 menit mereka bertiga sampai di mana kecelakaan beruntun terjadi. Beb gimana? Tanya Aira menghampiri Lukas. Ibu melatih kehamilan 35 week, pasien mengalami penyakit jantung bawaan, ada kemungkinan beliau mengalami benturan keras, pendarahan tak dapat dihentikan, jelas Lukas yang memantau keadaan pasien. Mereka menunggu ambulans. Aira mencoba mengecek ia mengeluarkan stetoskop yang memang ia sediakan di tempat tinggalnya. Detak jantung melemah, ujar Aira. Alvarezel mendekati Aira dan juga Aira, kemudian ia mengecek keadaan ibu hamil tersebut. Di mana suaminya? Tanya Alvarezel. Suaminya meninggal di tempat dok, jawab Lukas sambil menunjuk ke arah seorang lelaki yang terbujur kaku, dan mayatnya sudah ditutup. Suara sirine ambulans mulai terdengar, Alvarezel segera memberi instruksi kepada Lukas, Aira, dan juga Zahira. Dokter Aira, Anda ikut saya ke ambulans dan harus segera melakukan operasi kepada Bu Melati jika tidak maka akan bahaya untuk keduanya. Dokter Lukas tolong handle yang lain, dan kamu pastikan 2 korban hamil lainnya bisa kamu tangani. Alvarezel mencoba menangani. Baik dok. Baik kak, ujar Aira, Lukas dan Zahira secara bersamaan. Saat salah satu ambulans berhenti Alvarezel langsung membantu membawa Ibu Melati masuk ke ambulans, ia pun ikut masuk dan disusul oleh Aira. Kalian tolong tangani yang lain, di sini biar saya dan dokter Aira yang menangani, jelas Gus Al pada tenaga medis yang berada di ambulans tersebut. Baik dok. Ambulans mulai berjalan, Aira dan Alvarezel masih memeriksa pasien lebih lanjut. Apa ada punya alat fetal Doppler? Tanya Alvarezel pada Aira. Aira kemudian mengecek tasnya, ia memang punya, tapi biasanya ia tinggal di toko, namun keajaiban alat tersebut berada di dalam tasnya. Ada dok, jawab Aira mulai mengeluarkan alat tersebut dan mulai mengoleskan gel, dan mulai memeriksa detak jantung janin. Dok detak jantung janin melemah, ujar Aira. 21. Pasien sesak nafas dok, lanjut Aira.
Alvarezel mulai memasang oksigen, ia memberitahu rumah sakit agar menyiapkan operasi dan juga Dr. Obgin. Namun Dr. Obgin di rumah sakitnya hanya dua, yaitu Zahira dan satunya Dr. Kalia, namun Dr. Kalia sedang cuti. Alvarezel melirik ke arah Aira yang masih memantau detak jantung bayi. Dok, ruang operasi sudah siap beserta dokter anestesi dan dokter anak, namun Dr. Obgin di rumah sakit kami hanya dua, salah satunya Zahira, yang satu lagi Dr. Kalia, namun beliau sedang cuti, jadi apakah Anda bersedia ikut operasi ini? Nanti saya yang akan bilang ke Pak Wicaksana, ujar Alvarezel, mengingat mereka juga butuh Dr. Obgin. Tab 22.7. Setelah berjam-jam di ruang operasi, akhirnya Aira dan Alvarezel keluar dari ruangan tersebut. Setelah segala urusan selesai, Aira langsung menuju ke lobi. Ia menunggu sahabatnya yang ingin menjemput dirinya. Alvarezel setelah operasi ia kembali ke ruangannya sebentar, kemudian ia berniat pulang ke pesantren milik sang kakek, atau biasa ia panggil Abah. Namun saat di lobi ia melihat Aira yang sedang duduk, tampak raut wajah yang begitu lelah. Alvarezel mengakui kinerja Aira sangat bagus dan cekatan. Ia berniat merekrut Aira menjadi dokter di rumah sakitnya karena jujur di Good Living Hospital sangat kekurangan Dr. Obgin. Alvarezel memang sangat teliti saat memperkerjakan para pekerja, dia akan mengseleksi terlebih dahulu, maka dari itu para dokter yang bekerja di rumah sakit miliknya adalah dokter-dokter terbaik. Alvarezel memutarkan dirinya menuju ke kantin, ia membeli sebotol minuman dan juga sepotong roti. Setelah selesai transaksi ia kembali dan kini menghampiri Aira yang masih berada di lobi. Aira mendongakkan kepalanya saat seseorang menyodorkan sebotol air dan sebungkus roti. Ambillah, pinta orang tersebut, tak lain Alvarezel. Terima kasih, Aira mengambil air dan roti tersebut lalu meneguknya hingga sisa setengah. Saya yang harusnya terima kasih, sudah membantu Ibu Melati, ujar Alvarezel yang duduk di sebelah Aira. Aira tampak menjauh, ia ingat dia adalah calon suami sang kakak tiri jika ia duduk berdekatan, walau Alvarezel saat duduk memberi jarak, namun sama saja. Sudah kewajiban saya sebagai tenaga medis, saya hanya membantu sebisa saya, jawab Aira. Saat Alvarezel ingin menawari Aira untuk bekerja di rumah sakitnya, sang adik riba dengan segala kehebohannya. Aira, teriak Zahira saat memasuki lobi. Zahira memang terbanding terbalik dengan sang kakak yakni Alvarezel yang terkenal cuek, pendiam, tegas dan dingin, sedangkan Zahira adalah orang yang barbar, ramah dan mudah sekali akrab dengan orang. Zahira kemudian duduk di antara sang kakak dan sahabatnya yang menciptakan jarak. Zahira kemudian mengambil botol dari tangan Aira, yang tersisa setengah kemudian meminumnya hingga tak tersisa, lalu mengambil roti milik Aira. Alvarezel melihat itu langsung menepis tangan sang adik. Apa sih kak? Aku lapar, protes Zahira. Lapar beli sendiri, itu punya teman kamu, sahut Alvarezel. Aira yang sudah lelah dan tak mau mendengar keributan kemudian menyerahkan roti yang dikasih oleh Alvarezel tadi. Makan aja Ra, gue belum lapar, ujar Aira memberi sebungkus roti pada Zahira. 23. Emang cuma lu yang ngerti gua, Zahira kemudian memakan roti tersebut. Saat Zahira sedang anteng memakan roti, berbeda dengan dua orang di sebelahnya, mereka hanya sedang berkelahi dengan pikirannya. Aira yang berpikir mencari kerja tambahan untuk mengganti uang sang ayahnya yang masih kurang setengah. Walau Kiai Lukman tak meminta itu semua, namun Aira tak mau selalu diganggu oleh kakak tiri dan ibu tirinya, karena uang yang dikeluarkan oleh sang ayah untuk biaya kuliahnya. Sedangkan Alvarezel entah mengapa hatinya sekarang begitu ragu dengan calon istri yang tak lain adalah kakak tiri Aira. Tiba-tiba saja ponsel Zahira berbunyi tertera nama Uma dengan emotikon love. Zahira menekan tombol hijau dan melakukan panggilan video. Halo, assalamualaikum Uma, sapa Zahira masih dengan roti di tangannya. Waalaikumsalam, anak Uma satu ini lagi di mana? Uma sudah sampai di Jakarta, kenapa kamu belum pulang? Balasan dari seberang. Di rumah sakit Unma,
bentar lagi Hira pulang kok, tadi ada tabrakan beruntun. Kaos banget tadi Uma, korbannya banyak banget terus tadi ada juga korban yang mengkhawatirkan, jawab Zahira panjang kali lebar. Aira melihat Zahira tersenyum, ia ingin sekali bercerita pada orang tuanya apa yang ia kerjakan sehari-hari, apa yang terjadi di hari tersebut pada orang tuanya, namun nasibnya kurang beruntung ia tak tahu ibunya di mana dan hubungannya dengan ayahnya juga tidak bagus, yang ia bisa lakukan adalah memendam semua sendiri. Gue pengen cerita sama bunda, tapi di mana keberadaannya pun gue enggak tahu, batin Aira. Aira Hansa Adiba, teriak Zahira di telinga Aira, yang membuat Aira buyar dari lamunannya. Apa sih Ra? Gak usah pakai teriak juga kali protes Aira sambil menggosok telinganya. Lagian lu dipanggil dari tadi, malah ngalamun bae, nih Uma mau ngomong sama lu, sahut Zahira, memberi ponselnya pada Aira. Alvarezel tampak mengeritkan dahinya, ketika sang ibu mengenal Aira, sedekat apa perempuan yang ia marahi sekaligus membantunya tadi dengan sang adik, hingga bisa dekat dengan sang ibu. Ya Allah nak. Uma tuh kangen banget sama kamu, sudah lama Uma tidak bertemu kamu, terakhir waktu pas kalian sumpah dokter, setelah itu kamu menghilang seperti telan bom ujar wanita paruh baya dari seberang telepon. Maaf Uma, Aira juga kehilangan kontak Zahira jadi tidak bisa menghubunginya, Uma dan Abah sehat. Jawab Aira. Alvarezel semakin dibuat penasaran dengan Aira, karena ia menanyakan abahnya, yang ia tahu abahnya susah sekali dekat dengan teman anaknya. Alhamdulillah sehat, kamu sendiri gimana? Abah beberapa kali nanyain kamu loh, sekarang praktik di mana kamu? 24. Di rumah sakit As-Sifa Unma, jawab Aira. Wah iyakah kok Hira tidak pernah bilang, Abah juga tidak pernah bilang, ujar Uma Anissa. Lia Uma, Aira baru ketemu Hira beberapa bulan ke belakang, dan baru tahu kalau rumah sakit As-Sifa milik kakaknya Hira, jawab Aira. 1. Kamu ada waktu luang tidak? Mari bertemu atau kamu ikut saja Hira dan Al ke pesantren Abah ujar Uma Anissa. Waduh maaf tante sepertinya tidak bisa, Aira lagi tidak pakai jilbab, dan baju Aira pendek, jawab Aira. Pinjam saja baju Zahira terlebih dahulu Aira, dia pasti juga mampir dulu ke apartemennya, saran Uma Anissa. Aira tampak berpikir ingin menolak namun ia tidak enak, ia berhutang budi dengan keluarga Zahira, karena tak disangka hidupnya dibantu oleh mereka. Oke Uma, Hira akan bawa anak kesayangan Uma ini ke hadapan Baginda Ratu, sela Zahira yang melihat sahabatnya kebingungan. Oke Uma tunggu, oh ya dek jangan lupa jemput suami kamu dan Abah di bandara ya. Hari ini kan mereka pulang. Zahira menoleh ke arah Aira dan benar saja Aira menatap dirinya tajam, ia memang sudah menikah seminggu yang lalu, namun baru akad itu pun saat Abah dan suaminya umroh. Zahira tidak menghadiri pernikahannya sendiri. Zahira pun akan mengadakan resepsi barengan dengan sang kakak 1 bulan lagi, dan di situ Zahira ingin memberitahu Aira, namun rencana hanyalah rencana Aira sudah mengetahui dari mulut umanya. Lu utang penjelasan sama gue. 25. 8. Aira dan Zahira kini berada di apartemen milik Zahira, apartemen yang cukup luas, namun masih kosong, hanya ada beberapa barang. Ragu enggak maksud buat sembunyiin ini semua, tapi beneran deh, kejadiannya beneran mendadak dan tidak sesuai rencana awal, Zahira mencoba menjelaskan kepada Aira. Sebenarnya Aira tidak marah, ia hanya kesal tapi lama-lama dia tidak tega juga dengan sahabatnya itu, Aira kemudian merangkul sang sahabat. Gue gak marah kok, tapi cuma kesel dikit, bisik Aira. Zahira kemudian menepis tangan Aira dan mendudukkan dirinya di kasur miliknya. Ah tahu gitu dari tadi gue enggak bujuk lu, gerutu Zahira. Aira terkejut mendengar ucapan sahabatnya, oh gitu oke, cu. Ujar Aira. Ah cuma bercanda, maaf ya. Sahabat Tiljanahku, gue sayang banget sama lu, andai aja yang ini sama kakak lu gue bakal bahagia banget, apalagi Uma sana Abah, celetuk Zahira.
Plak. Aduh, sakit bego, pekik Zahira ketika tangannya mendapat pukulan dari Aira. Aira menggelengkan kepalanya tidak percaya jika sahabat di depannya adalah Ning. Saking barbarnya sang sahabat. Gue ragu lagi, kalau lu Ning, jar Aira. Yah gue sendiri aja ragu, apalagi orang lain jawab Zahira di luar prediksi Aira. Zahira tersenyum kala melihat Aira mengenakan abaya yang ia pilih, ia sengaja memilihkan abaya untuk sahabatnya. Aduh Masya Allah calon kakak ipar, gumam Zahira. Plak. Aduh sakit hobi banget mukul gue, pekik Zahira. Lagian dari tadi tuh melut kalau ngomong, kagak pernah disaring, ujar Aira. Aira juga bingung dengan Zahira yang sedari menyebut dirinya kakak ipar, namun ia tak mau ambil pusing. Kan ngomong itu adalah doa, iya. Udah gue doa, semoga lu jadi kakak ipar gue, jawaban Zahira membuat Aira menggelengkan kepalanya. Ngawur, kakak lu aja udah mau nikah sama kakak tiri gue, dengan gampangnya lu ngomong supaya gue jadi kakak ipar lu. Berdebatan antara dua manusia terbuat di bumi ini, baru saja dimulai, namun terhenti karena ketokan dari luar. Tok. 26. Tok. Udah belum? Kenapa lama sekali? Tanya seorang pria yang sedari tadi menunggu dua wanita di dalam kamar berganti baju. Lia kak, ini udah selesai, teriak Zahira dari dalam kamarnya. Alvarezel hanya menggelengkarkan kepalanya kala mendengar suara sang adik yang begitu melengking di telinganya. Klik. Suara pintu terbuka, kala itu entah dorongan dari mana mata Gus Al tertuju pada wanita yang mengenakan abaya hitam dan hijab pasmina warna kaki yang dililitkan ke leher. Masya Allah, gumaran Alvarezel tanpa sadar kala melihat Aira. Hei kak jangan dilihat begitu, dia sudah ada yang punya walaupun berbeda acara ibadahnya, sindir Zahira pada sang sahabat. Astagfirullah, gumam Alvarezel kembali ketika sadar dari lamunannya. Sedangkan Aira menatap tajam ke arah sang sahabat, mereka memang barbar, namun Zahira lebih parah, terkadang jika berbicara asal. Sudah ayo berangkat, kasihan suamimu dan Abah menunggu, ujar Alvarezel kemudian berlaku keluar dari apartemen sang adik. Aira dan Zahira pun mengekori Alvarezel, mereka berjalan berdampingan dengan baju yang hampir sama, membuat mereka seperti anak kembar. Lalu minggu depan kosongkan? Tanya Zahira saat berada di dalam mobil. Minggu gue full sorry ya. Senin gue libur, jawab Aira. Lu masih ambil job make up ya Please lah Lu juga perlu istirahat, lu perlu liburan emang lu enggak capek apa? Subuh lu bikin roti sama cake, nanti agak siangan dikit lu praktik sampai sore kadang malam, dan lu di weekend masih ambil job make up, emang uangnya masih kurang buat ngembalin semua biaya kuliah lu, ujar Zahira. Alvarezel awalnya dimau ikut dengan obrolan dua wanita yang berada di dekatnya, tapi saat adiknya bilang Aira dengan segala jobnya ia mulai menguping, dan setahu Alvarezel ia juga anak dari Kiai Lukman, calon mertuanya. Alvarezel mengingat kinerja Aira yang cukup bagus, dan juga ia sedang memerlukan banyak uang, ini kesempatan Alvarezel untuk mengajak Aira bergabung di rumah sakitnya. Mim. Deheman Alvarezel membuat dua sahabat tersebut terdiam. Kenapa kak? Haus? Atau caper? Tanya Zahira tanpa berpikir. 27. Caper sama siapa? Alvarezel memang sedikit terkejut dengan keasbunan adiknya tersebut. Caper sama Aira lah, masak sama aku, ya. Siapa tahu kan? Kakak berubah pikiran untuk ganti calon pengantin Aira juga anaknya Kiai Lukman, anak kandungnya malah, siapa tahu kan kakak udah sadar dari sirit sining jadi-jadian itu, jawab Zahira dengan panjang, membuat Aira menatap tajam ke arah sahabatnya. Kamu kenapa sih enggak suka sama Ning Naura? Tanya Alvarezel yang memang penasaran, pasalnya orang yang paling menentang pernikahannya adalah adiknya itu. Ya karena aku tahu sifatnya, luarnya aja berhijab,
tapi kalau suka menindas dan juga dugem no. No. Sih, jawab Zahira. Selang beberapa detik ia tersadar dengan mulutnya yang tak bisa direm. Jangan asal nuduh dek, jatuhnya fitnah, balas Alvarezel. Sedangkan Aira hanya menyimak saja tanpa mau ikut campur. Serah sih kalau gak percaya, aku udah ingetin, oh ya kemarin aku ada pasien Ning Hava, dia baru saja keguguran. Citeteter. Alvarezel spontan menginjak rem mendadak, membuat semua terpental ke depan apalagi Aira yang tak memakai pengaman. Aduh, pekik Aira sambil mengusap keningnya. Kakak, bisa enggak sih rem jangan mendadak, pekik Zahira dan memukul lengan Alvarezel. Maaf kakak kaget, maaf dokter Aira, saya tidak sengaja, ujar Alvarezel menoleh ke belakang. Lihat dok. Kenapa sih kak? Kakak masih cinta sama Ning Hava ya? Ingat kan Ning Hava sudah punya suami, move on kali kak. Apa sih dek? 28. 9. Aira, Alvarezel dan juga Zahira sudah tiba di bandara dan menunggu kedatangan Kiai dan juga suami Zahira, yakni Dr. Bara, ya suami Zahira adalah dokter bedah yang bekerja di tempat Alvarezel. Zahira dari jauh melihat Kiai Ibrahim dari kejauhan beliau berjalan dengan dokter muda seumuran dengan kakaknya, diikuti dengan sepasang suami istri yang terlihat sangat harmonis. Abah, teriak Zahira menghampiri Kiai Ibrahim. Alvarezel hanya menggelengkan kepala melihat tingkah barbar sang adik di depan, mertua dan juga suaminya. Aira melihat pemandangan yang belum pernah ia rasakan selama ini, pelukan hangat dari ayahnya untuk anak perempuannya, tak terasa Aira menetekkan air matanya melihat kedekatan sahabatnya dengan ayahnya. Lah juga melihat kasih sayang ayah, yang teramat tulus untuk sang anak. Kapan ya gue ngerasa disayang sama ayah gue? Kayak Zahira disayang sama abahnya, batin Aira. Kenapa? Tanya Alvarezil yang membuyarkan lamunan Aira. Ah, tidak apa-apa Gus, jawab Aira, yang menghapus air matanya. Aira melihat Zahira mencium tangan suaminya dan suaminya pun meletakkan tangannya di kepala Zahira dan berdoa. Aira terharu melihat sahabatnya ternyata sudah menikah dan menjadi istri. Setelah itu Zahira menyalami mertuanya. Baru setelah itu Alvarezel mengajak Aira untuk menghampiri mereka. Mari kita hampiri mereka, ujar Alvarezel mempersilkan Aira. Aira memilih mengekori Alvarezel di belakangnya. Ia kemudian menyalami ibu mertua Zahira dan menakupkan kedua tangan saat memberi salam pada Kiai Ibrahim dan ayah mertua Zahira. Oh, ya Aba ingat Aira kan? Ini Aira Aba. Zahira menarik tangan Aira untuk mendekat ke arah Kiai Ibrahim. Ya Allah, ini Aira, Masya Allah tambah cantik ya kamunduk. Apa kabar? Kenapa lama nggak main? Aira tersenyum melihat respon Kiai Ibrahim. Maaf Aba, Aira sempat kehilangan kontak Hira dan baru ketemu 1 bulan ke belakang, jawab Aira. Oh ya Mas, Mah. Pak ini sahabat Zahira waktu kuliah dulu, kita udah solid banget dari dulu, tak terpisahkan, dia juga dokter Obgyn di rumah sakit As-Sifa, dia juga punya toko kue namanya Aka Bakery, kapan-kapan Hira ajak mama ke sana, pasti mama suka. Zahira memang tipe orang yang gampang akrab dengan orang lain, tak punya keberanian lebih untuk berbicara. Wah Aka Bakery yang di Jalan Senopati 2 itu. Yang rukonya Astaktik itu kan? Wah kalau itu mah mama sudah tahu, memang enak-enak kuenya di situ, mama langganan situ, jawab mertua Zahira tak kalah excited. Terima kasih tante sudah berlangganan di toko saya, jika tante datang lagi, akan saya kasih diskon, sahut Aira yang mulai hanyut dengan keluarga ini, walau pertama kali bertemu. 29. Ya sudah lebih baik, kita pergi sekarang sebelum Uma menjadi sumala, celetuk Kiai Ibrahim, yang membuat semua orang tertawa. Wah Aba parah, Hira bilangin Uma nih, ujar Hira yang berjalan memeluk lengan ayahnya. Yah jangan gitu dong, emang kamu nanti tega lihat Aba tidur di luar. THTK THTHK THTK THTK THK.
Setelah menempuh perjalanan 30 menit, akhirnya mereka sampai di pesantren As-Salam. Sesampainya di depan dalam Aira melihat banyak orang berkumpul. Gue pulang aja ya, gak enak gue, ada acara keluarga lu kan, bisik Aira pada Zahira. Zahira menatap tajam sang sahabat dan menggandeng tangannya, enggak usah macem-macem, bentar lagi lu juga jadi bagian keluarga gue. Itu mulut kalau ngomong suka ngasal deh, sahut Aira kemudian turun mengikuti Zahira. Kok lu malah gandeng gue, bukan suami lu sih. Ujar Aira yang mengekori Zahira di belakang, lebih tepatnya dirinya ditarik oleh Zahira. Sud diem dulu bisa enggak? Nah itu Unma, Zahira menarik tangan Aira menuju ke tempat Uma Anissa yang sedang berbincang dengan Aba Elbrahim. Ya Allah, Aira Uma tuh kangen banget sama kamu Nduk. Kemana saja kamu? Uma Anissa menyambut kedatangan Aira dengan senang. Loh Uma udah tahu? Tanya Aba Elbrahim. Udah, orang Uma yang nyuruh ke sini tadi Fitkal, jawab Uma Anissa. Oh ya Uma, Hira titip teman Hira ini dulu ya. Hira mau menemani suami tercinta dulu, dia tadi mau kabur soalnya, ujar Zahira pada Uma Anissa. Aira terlihat sangat malu di depan keluarga Zahira pasalnya, sedari tadi ia hanya diam melihat semua berbincang, ia hanya berbicara ketika ditanya, sejujurnya Aira ingin sekali kabur dari tempat itu juga, namun sedari tadi tangannya masih senantiasa digenggam oleh Uma Anissa. Nduk makan Nduk tawar Uma Anissa pada Aira. Enggak usah Uma, Aira sudah kenyang, tolak Aira. Wes ayo makan berdua sama Uma sini. Dari kejauhan Alvarezel memperhatikan Uma Anissa bersama dengan sahabat adiknya yang akan menjadi adik iparnya. Cantik sekali, gumam Alvarezel tanpa sadar yang berada di samping Kiya Elbrahim. Siapa yang cantik le? Tanya Kiya Elbrahim. 30. Gus Al tersadar dari lamunannya, itu ba, Uma makin cantik saja. Pasti Aba makin cintakan sama Uma, Gus Al mencoba mengeles. Ngeles saja kamu, dia memang wanita baik, dan kuat, dan bertanggung jawab, namun hidupnya kurang beruntung. Orang tuanya berpisah sejak Aira kecil, dia wanita mandiri, namun Aba yakin di lubuk hatinya paling dalam ia ingin dimanja, dan disayang, ujar Kiai Elbrahim menatap Aira yang sedang bersama istrinya. Apa Aba tahu orang tuanya? Tanya Alvarezel. Tahu, bukannya kamu seharusnya tahu jika dia calon adik ipar kamu, walau dia adik tirinya Ning Naura, sahut Kiai Ibrahim. Alvarezel tampak memandang Aira kembali, kemudian ia menggelekkan kepalanya. Enggak boleh aku harus belajar mencintai Ning Naura dan melupakan Ning Hafa, Ning Naura bukan adiknya, gumam Alvarezel dalam hatinya. 31. Bab 10. Jam menunjukkan pukul 9 malam, sedangkan Aira masih berada di pesantren As-Salam. Aira baru saja menyelesaikan mencuci piring, ia membantu Mbak Khodimah, karena ia sangat bosan, walau sudah dilarang oleh Uma Anissa dan juga Nyai Siti. Kamu nginep sini saja ya. Sudah malam, kamu bisa pakai kamar Al, biar Al nanti tidur di asrama putra, ucap Uma Anissa ketika menghampiri Aira di dapur. Aira terkejut dengan kedatangan Uma Anissa. Tidak usah Uma, Aira pulang saja, lagipun besok Aira ada praktek pagi, dan tadi Pak Wicaksana kirim pesan Aira harus menemuinya sebelum jam praktek jawan Aira. Udah malam nak. Sudah nginep sini saja ya. Besok subuh biar diantar Zahira dan Bara ke tempat kamu. Liara. Nginep sini saja, di kamar kakak Al, biar kakak Al tidur di asrama tahu sarna sepupu gue yang lain, sahut Zahira yang baru saja datang bersama dengan Nyai Siti dan juga suami Zahira. Iya anak. Lebih baik kamu menginap di sini, timpa Nyai Siti yang duduk di kursi. Aira merasa terpojokan, ingin sekali menolak, namun 3 orang yang menyuruhnya menginap dan Aira memiliki utang budi pada keluarga ini.
Boleh kalau begitu, Aira menginap di sini, tapi apa boleh jika Aira tidur di kamar tamu, atau di asrama putri, tidak enak jika harus tidur di kamar Gus Al. Keputusan Aira yang membuat Zahira, Uma Anissa dan Nyai Siti tersenyum. Sedangkan di ruang tamu depan Alvarezel sedang berbincang dengan abah atau kakeknya pasal pekerjaan. Jadi kamu mau narik Aira untuk rumah sakit kamu? Tanya abah. Lia bah, Al sudah lihat kinerja dia dan cocok dengan kriteria yang Al cari. Al juga sudah bilang ke Pak Wicaksana. Jawab Alvarezel. Hei, kenapa kamu baru bilang ke abah? Terus kriteria seperti cari calon istri saja. Ujar abah. Ya kan abah sudah menyerahkan urusan rumah sakit ke Pak Wicaksana? Ya sudah, Al bilang ke Pak Wicaksana. Kalau kriteria kan bisa dalam banyak arti bah. Lagian Al juga gak mau punya istri yang durhaka sama orang tuanya, suka main tangan dan satu lagi tidak menaati perintah Allah. Jika perintah Allah saja tidak ditaati apalagi perintah suaminya, jawab Alvarezel yang entah mengapa ia jadi banyak bicara. Dek. Hati Aira berhenti sehina itulah dirinya. Aira berbicara seperti itu juga ada alasan, ia tak tahu saja kehidupan Aira. Dan untuk berhijab itu memang wajib bagi setiap umat muslimah, tapi Aira memang belum siap, tapi ia masih melaksanakan kewajibannya sebagai muslim. Ia selalu sholat 5 waktu walau terkadang di akhir waktu. 32. Lagian cowok kok mulut lemes, gue juga ogah kali punya suami kayak dia, batin Aira. Aira, teriak Zahira dan menepuk bahu Aira. Aira yang sedang membawa kopi panas pun terkejut dan tidak sengaja tangannya terkena kopi panas. Aus, desis Aira. Hera, maaf aku enggak sengaja, habisnya kamu ngapain bengong di sini, ujar Zahira mengambil alih nampan yang ada di tangan Aira. Zahira menarik Aira untuk dibawa ke dapur, sedang Alvarezel dan abah saling menatap. Kamu si Al, jangan sembarangan ngejut ge orang. Kita tidak tahu kehidupan gimana. Lagian kamu juga baru kenalkan, pasti dia sudah dengar minta maaf sana, ucap abah, kemudian pergi ke dapur untuk melihat keadaan Aira. Apa aku salah? Tapi aku lihat sendiri dia ingin menamparkan kakaknya dan membentak ibunya, walaupun ibu tiri tapi kan seharusnya dia juga harus menghormatinya, gumam Alvarezel kemudian menyusul ke dapur. Saat di dapur Alvarezel melihat Zahira dan Uma Anissa sedang mengobati Aira, yang tampak mengiringis ketika lukanya dipegang. Maaf Uma, tadi Aira enggak fokus, ujar Aira. Aduh Uma, enggak mempersalahkan kopinya nak, ini tangan kamu yang Uma permasalahkan, tangan kamu berharga nak, sahut Uma Anissa. Tahan Ra, ini salapnya agak perih, ujar Zahira yang mengoleskan salap ke tangan Aira. Desis Aira. Sedangkan Uma Anissa tampak mengusap punggung Aira seakan memberi kekuatan. Diperbandek, pinta Alvarezel dan menyerahkan kain kasa ke sang adik. Tidak perlu, hanya luka kecil, paling juga besok sudah membaik. Ini juga sudah dioleskan salep, tolak Aira. Tapi Ra. Cuma luka kecil Ra, tadi juga enggak banyak kok, kena nyak, tolak Aira. Ya sudah, kamu istirahat ya. Oh ya Al, kamu tidur di asrama putra dulu ya atau tidur dengan Altaf kalau enggak Faik ya, biar Aira tidur si kamar kamu, ujar Uma Anissa. Saat Alvarezel ingin protes ia sudah mendapatkan tatapan maut dari yang adik. Ya ma, biar Al tidur sama Altaf saja, jawab Alvarezel. Ya sudah Ra, pinjaman bajumu ke Aira ya, dan antar dia ke kamar kakakmu, pinta Kiai Elbrahim. Liaba, ayo Ra. 33. Uma, Aba, Pak Eldris, Bu Nyai, terima kasih banyak atas bantuannya, saya berhutang budi, ucap Aira. Sutnak. Kamu sudah kami anggap anak sendiri jadi tidak ada yang berhutang budi, wes istirahat dulu ya, sahut Uma Anissa mengusap bahu Aira, yang terlihat kokoh namun sebenarnya rapuh. Zahira dan Aira pun naik ke atas, setelah memilih baju Aira diantar ke kamar Gus Al, yang ukuran kamarnya cukup besar, mungkin kamarnya lebih besar dari kamar Zahira.
Kakak Al memang dapat kamar paling besar, karena katanya dia cucu pertama Abah sama Jidah, ujar Zahira pada Aira. Oh, Bo Aira. Ya sudah lu istirahat dulu, gue mau kangen-kangen sama suami gue dulu ya. Oh ya pokoknya lu harus luangin waktu buat acara resepsi gue 1 minggu lagi, ujar Zahira mengingatkan sang sahabat. Iya gue belum pikun, lu hari ini udah ngomong itu 20 kali lebih, jawab Aira yang mulai kesal dengan sang sahabat. Ya siapa tahu lu ngambek sama gue terus lu gak mau datang. Ye gue bukan bocil ngambekan ya, dah sana bikinin gue ponakan yang banyak, usir Aira. Ye malah ngusir ya udah gue mau mesra-merasan dulu sama Cuami, Zahira kemudian keluar dari kamar Alvarezel. Aira kemudian membersihkan diri dan ingin segera beristirahat, badannya terasa pegal dan hari ini lumayan melelahkan bagi Aira. Pukul 3 dini hari Aira terbangun dari tidurnya dan merasakan tenggorokannya kering. Aira pun turun ke bawah, ada rasa sungkan, namun ia juga sangat haus. Saat di bawah Aira mendapati Gus Al sedang makan di meja makan. Dia sahur, tahu memang lapar. Gumam Aira saat menuruni tangga. Saat Aira sampai di meja makan ia meminta izin kepada Alvarezel untuk meminta air putih. Ada apa? Tanya Alvarezel ketika menyadari ada Aira di dekatnya. Aira tersentak karena Alvarezel tak menoleh ke dirinya sama sekali tapi tahu ada dirinya di samping. Gus saya haus apa boleh saya minta air putih dingin? Tanya Aira yang masih mempunyai sopan santun, walau kemarin Alvarezel menjudge dirinya buruk. Makasih Gus. Setelah minum Aira melihat beberapa piring kotor bekas kemarin, Aira yang memang tidak enak telah menumpah Rengja berinisiatif untuk mencuci piring. 34. Saat hendak mencuci piring suara barito Alvarezel terdengar dari meja makan, tidak usah dicuci, ujar Alvarezel. Tidak apa-apa Gus, sekalian saya cuci gelas bekas saya tadi. Beberapa saat Alvarezel telah menyelesaikan makannya, namun Aira melihat gelagat tak enak dari Alvarezel. Sedangkan Alvarezel tampak merasakan panas di tubuhnya setelah meminum kopi buatan Naura tadi. Astagfirullah kenapa denganku? Alvarezel kemudian ingin menaruh piring di wastafel dan ingin kembali ke kamar sang sepupu. Namun saat mendekati wastafel ia mencium aroma tubuh Aira yang begitu wangi walau jarak mereka sedikit jauh. Biar saya cuci sekalian Gus, ujar Aira dan mengambil piring dan gelas dari tangan Alvarezel. Namun saat mengambil gelas tanpa sengaja tangan Aira menyentuh tangan Alvarezel, Alvarezel semakin bergairah pada Aira. Alvarezel kemudian mendekat ke arah Aira, dan menatap bibir Aira yang berwarna pink dan menggoda itu. Gus mau apa Gus? Tanya Aira panik ketika dirinya sudah dikunci oleh Alvarezel di Icenset dirinya tak bisa mundur lagi, sedangkan tangan Alvarezel sudah mengunci dirinya. Alvarezel